Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari Program Studi Perdagangan Internasional Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widyatama. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu perusahaan saya, yaitu Red Shop. Jadi kita kenalan dulu ya, Red Shop itu perusahaan apa sih gitu. Nah, jadi Red Shop itu bergerak di bidang industri e-commerce. Beberapa contoh e-commerce besar di Indonesia saat ini adalah seperti aplikasi oranye, aplikasi hijau, atau yang biru. Nah, sekarang saya nih membuat e-commerce baru gitu ya, industri e-commerce baru, yaitu Red Shop. Terus Red Shop ini sektor informal berbasis digital yang menarik banyak pengguna karena disajikan dengan banyak tawaran dan penggunaannya yang mudah. Jadi banyak gratis ongkirnya, vouchernya, terus penggunaannya yang mudah gitu. Terus target utama e-commerce saya ini adalah masyarakat yang memiliki kesenangan dalam berbelanja gitu. Tapi ya itu salah satu target utama khususnya ya. Tapi e-commerce saya ini gitu ya, aplikasi Red Shop ini juga menyediakan banyak kebutuhan sehari-hari juga dan yang lainnya gitu, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu, untuk kebutuhan juga jadinya. Dan juga dikemas dalam perdagangan online dan mempermudah pembeli untuk berbelanja. Kayak gitu, bisa belanja dari jarak jauh deh, nggak perlu repot-repot gitu ya, keluar-keluar gitu ya, terutama anak-anak zaman now ya gitu. Sat. Kita lanjut ya. Nah, jadi inilah visi dan misi dari Red Shop ya. Visinya adalah menjadi mobile marketplace terpercaya nomor 1 di Indonesia. Nah, misinya adalah memperkuat produk dan layanan Red Shop. Dan yang kedua, memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru. Kayak gitu. Kita lanjut nih ya. Nah, di perusahaan itu pastikan ada ya kayak permanajemenan dalam perusahaannya, baik itu dalam setiap apa yang dilakukan dalam industrinya maupun sumber dayanya gitu. Nah, di sini saya telah menyusun POAC, manajemen perusahaan Red Shop gitu ya. Sebagai atasan nih, saya spill ya POAC kepada Ibu Rina saja, tidak spill ke yang lain karena ini bersifat rahasia. PPT ini bersifat rahasia, oke? Tidak boleh diketahui oleh orang luar. Kita lanjut. Nah, di sini POAC itu apa sih? Ada apa aja? Ada planning, organizing, actuating, dan controlling gitu kan. Nah, kalau misalnya planning ini adalah menentukan target, menentukan strategi, dan membuat action plan ya gitu. Kayak menentukan target, misalnya target kita membuat e-commerce ini teh apa gitu, targetnya mencapai apa gitu, berapa pengguna, terus targetnya menyediakan apa saja dan lain-lain gitu. Nah, terus menentukan strateginya, bagaimana caranya agar si target itu terrealisasikan. Jadi kita buat strateginya nih, harus seperti ini, seperti itu, dan membuat action plan-nya gitu. Ayo yuk gerak gitu untuk menjalankan si planning ini. Terus yang kedua adalah organizing, mengatur sumber dayanya, finansialnya, waktunya, infrastrukturnya, tugas dan wewenangnya. Jadi itu tuh benar-benar sangat diatur sedemikian rupa, sejelas mungkin gitu. Jangan sampai ada yang terlewat gitu bagian-bagian pentingnya ya, karena agar semuanya terrealisasikan gitu. Terus yang ketiga ada actuating. Actuating itu menggerakkan timnya untuk menjalankan action plan yang telah dibuat tadi gitu. Jadi atasan itu memastikan bagaimana caranya tim menjalankan tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, dalam actuating ini atasan tuh harus punya kepemimpinan gitu, seorang leader terhadap anggotanya agar anggota dapat terus menjalankan tugasnya kayak gitu. Contohnya misalnya ya,
atasan itu melakukan instruksi, terus pendelegasian, terus coaching, training, atau role modeling kayak gitu. Terus yang keempat ada controlling nih. Jadi biar biar jalannya sesuai tujuan gitu kan, biar nggak ceclok kesana kesini, biar teratur gitu. Harus ada yang namanya controlling gitu. Jadi controllingnya itu berupa evaluasi gitu. Kita membandingkan implementasi dengan action plan yang telah dibuat gitu. Apakah sudah sesuai, apakah sudah terlaksana atau tidak, kayak gitu. Jadi adanya perbaikan gitu, biar tidak terjadi adanya gap gitu, memastikan ya semuanya sudah sesuai gitu dengan perencanaan gitu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya nih ya, di Red Shop ini ada strategi lagi kayak untuk ini mah untuk di internal gitu ya. Untuk internal kita itu adalah effective problem solving gitu, langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan masalah dalam pekerjaan gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini ya kunci jawaban bagian 2 gitu ya. Nah, jadi di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama ada mengidentifikasikan masalah. Yang kedua adalah menentukan alternatif solusinya apa. Yang ketiga menentukan solusi terbaiknya apa. Dan yang terakhir adalah membuat rencana implementasi dari solusi tersebut. Jadi kita kupas tuntas ya. Nih, yang pertama itu adalah mengidentifikasikan masalah. Nah, kita di sini bisa melakukan dengan pendekatan 5W1H. Nah, itu tuh kita tuh untuk apa nih? Untuk menemukan akar masalahnya gitu. Nah, itu tuh bisa menggunakan analisa fishbone. Nah, kalau di SMP dulu ya saya menggunakan fishbone itu untuk membedah novel. Kalau di SMA saya menggunakan fishbone itu untuk membedah film. Nah, di sini juga kita bisa gitu menggunakan fishbone di sini gitu. Kita menganalisa gitu berdasarkan keterkaitan dari sebab akibatnya gitu. Terus kemungkinan penyebab yang munculnya dari berbagai aspek apa aja nih gitu kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan 5 aspek nih untuk mengetahui gitu kemungkinan penyebabnya gitu kan ya. Nah, di sini yang pertama, aspek pertama itu apakah muncul dari seseorang. Yang kedua itu apakah muncul dari lingkungan. Yang ketiga itu apakah muncul dari manajemen pengelolaannya. Dan yang keempat adalah apakah muncul dari perlengkapan atau infrastruktur. Dan yang kelima, apakah muncul dari proses yang sedang berjalan atau yang sedang dikerjakan oleh karyawan-karyawan bawahan atau siapapun yang terlibat ya dalam e-commerce Red Shop ini ya. Nah, yang kedua itu adalah menentukan alternatif solusi gitu. Nah, di sini tuh kita perlu memiliki kemampuan analisa dan berpikir yang kreatif gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan analisa SWOT. Kalau tadi kan fishbone, kalau di sini kita bisa menggunakan analisa SWOT nih. Saya tuh pakai SWOT itu belajar SWOT itu dari mata kuliah aplikasi aplikasi komputer perdagangan gitu. Nah, di sini ya, SWOT itu apa sih? Nah, SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Nah, kalau misalnya strength sama weakness itu dari internal kita, karena kan kekuatan dan kelemahan. Kalau opportunity dan threat kayak peluang dan ancaman itu dari pihak luar gitu, dari eksternal. Nah, ada 4 pendekatan analisa SWOT-nya nih di sini ya dalam menentukan alternatif solusi. Yang pertama adalah penggabungan antara strength dan opportunity gitu, menggunakan kekuatan atau kekuatan untuk mencari keuntungan gitu dari peluang yang ada gitu. Jadi kita udah punya nih kekuatannya. Nah, kita bisa cari keuntungan dari kekuatan kita tersebut gitu. Nah, yang kedua, penggabungan antara weakness dan opportunities. Bagaimana kita meminimalisir kelemahan kita agar peluang tetap didapatkan. Jadi kita juga belajar
evaluasi, memperbaiki, mengurangi kesalahan, biar si peluangnya itu tetap ada. Kadang ya ada gitu, kayak ini contoh kecil aja ya gitu, misal kita kayak pengen ikut lomba misalnya gitu, kita pengen ikut lomba, tetapi ada syaratnya, tidak bisa kalau ini kalau itu kan jadi kelemahan kita gitu, jadi kita kehilangan peluang itu gitu. Jadi kita harus meminimalisir kekurangannya ya. Terus yang ketiga adalah penggabungan strength dan threats, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada. Yaps, itu betul. Jadi kita harus, power kita harus kuat nih, harus bagus gitu. Di kekuatan ini kita harus pakai kekuatan kita gitu untuk menghadapi ancaman dari luar gitu, dari aplikasi shop online kompetitor kuat lainnya gitu. Kita nggak boleh kalah, kita harus kuat gitu. Terus yang terakhir adalah penggabungan antara weakness dan threats, bagaimana meminimalisir kelemahan sekaligus kita menghadapi ancaman. Jadi kita tuh harus langsung gercep juga gitu, kita harus meminimalisir kekurangan kita, tapi kita juga harus bisa sambil menghadapi ancaman dari luar kayak gitu. Makanya kita perlu strategi yang top chair gitu. Terus yang ketiga adalah menentukan solusi terbaik. Itu dengan apa? Dengan cara apa? Membandingkan setiap alternatif yang paling efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki gitu. Jadi ya kan, menentukan solusi terbaik ya. Nah itu pakai harus efektif tapi harus efisien juga gitu. Jadi itu udah paling solusi terbaik gitu. Tapi kita juga harus nyesuaiin sama si kondisi kita lagi seperti apa, sama sumber daya kita yang kita miliki gitu. Jadi itu mah menyesuaikan, tapi sebisa mungkin kita ya mengatur dengan ya itu tadi, harus efektif tapi efisien juga gitu. Nah terus yang keempat, membuat rencana implementasi solusi gitu. Jadi kita membuat rencana tindakan atau action plan-nya. Ini kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini gitu. Dari yang sudah kita analisis semuanya tadi gitu. Karena kalau cuman dianalisis doang gitu, cuman direncanain doang gitu, gak ada actionnya gitu, kan gak jalan. Jadi kita harus buat action plan yang benar-benar real, hayu gitu. Oke, selanjutnya nih, di sini kita di Red Shop itu ada people development. Langkah penting dalam mengembangkan tim secara efektif ini harus banget ya di Red Shop untuk untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas gitu kan. Jadi agar semakin terpercaya gitu di kalangan masyarakat, kayak oh iya Red Shop mah emang wah keren gitu. Ini ya, kita lanjutkan. Nah di sini ada 3 nih. Yang pertama itu ada melakukan people making atau klasifikasi aspek kompetensi dan aspek kinerja. Nah yang kedua adalah development itu sendiri ya, pengembangannya. Nah yang ketiga itu adalah performance evaluation-nya. Nah kita kupas ya satu-satu lagi. Nah di sini ya, klasifikasi aspek kompetensi dan aspek kinerjanya gitu ya, performanya gitu. Nah di sini ada 4 kuadran gitu. Nah kuadran yang pertama itu ada ya, namanya STAR. Jadi dia tuh kompetensi dan performanya tuh tinggi gitu, bagus gitu dia tuh. Nah yang kedua itu adalah horse worker. Jadi dia tuh performanya tinggi tapi kompetensinya rendah gitu. Nah yang ketiga itu ada C, question mark gitu, kayak tanda tanya nih gitu. Dia kompetensinya tinggi tapi performanya rendah gitu. Gak jarang sih, maksudnya kalau biasanya biasanya kalau misalnya kompetensinya tinggi, biasanya dia performanya juga tinggi, tapi ada aja sih gitu ya orang yang seperti ini. Nah terus ada lagi kuadran D, kayak D-tooth. Jadi kompetensi dan performanya tuh dia rendah gitu. Nah di sini kita bahas nih ya itu tuh. Nah di sini di development
Jadi kita akan membahas nih gimana nih caranya gitu kita biar mempertahankan dan memperbaiki itu dari setiap kuadran yang ada, yang sudah tadi saya sebutkan. Nih, yang pertama ada si kuadran A dulu ya, yang start, yaitu kompetensi dan performa yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia udah bagus gitu ya, kita tuh harus mempertahankan itu gitu, dan harus terus dikembangkan supaya nanti biar dianya nggak pindah gitu ke question mark. Kompetensinya tinggi tapi performanya rendah gitu, karena dia udah bagus gitu kan ya. Nah, caranya tuh dengan apa sih gitu, upaya apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara melakukan apresiasi atau penghargaan gitu, dengan memberi promosi atau rewarding gitu untuk menjaga si motivasi gitu, si motivasi si star ini gitu, sebagai bentuk retensi dia gitu. Terus yang kedua itu ada kuadran B, yang horse worker ini, performa tinggi tapi kompetensinya rendah. Nah, karena dia kinerjanya oke gitu ya, kok performanya bagus lah gitu dalam pekerjaannya, tapi dia kompetensinya rendah nih gitu. Jadi memang harus banyak belajar juga gitu, dia belajar lagi gitu, sambil belajar lagi. Nah, jadi kita sebagai atasan tuh sediakanlah waktu gitu untuk si pengembangan kompetensi si tim ini gitu. Bisa melakukan coaching atau training atau role modeling gitu. Terus yang ketiga adalah si question mark ini, kayak tanda tanya banget kan gitu, kayak kompetensinya tinggi tapi performanya rendah gitu. Nah, biasanya ya mungkin bisa aja ya kayak orang yang kayak gini gitu, sebelumnya tidak aktif dalam berorganisasi gitu, jam terbangnya belum tinggi gitu, atau gimana ya, tidak biasa beradaptasi gitu ya. Nah, ini tuh kan kita bisa menyidik-nyidik nih kenapa gitu. Nah, bisa saja ada masalah dengan motivasi dia gitu, bisa aja tidak ada dorongan gitu dia untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi ya gitu, kita tuh penyebabnya tuh dia tuh gak dikasih apresiasi gitu, bisa ya, karena tidak dikasih apresiasi. Terus bagi dia nggak ada tantangannya gitu, kayak terlalu lama di zona nyaman, jadi kayak ya udahlah gitu, dah santai lah, nggak akan gimana gitu. Jadi dia nggak tertantang gitu, nggak ada rasa tantangannya gitu. Nah, terus gimana nih caranya gitu biar si question mark ini bisa meningkat gitu? Nah, caranya adalah dengan melakukan konseling atau pendekatan gitu, kita sebagai atasan gitu, atau bisa juga melakukan rotasi pekerjaan gitu, atau rotasi posisi atau tugasnya gitu. Nah, terus ada yang terakhir yaitu kuadran D, Deadwood. Jadi kompetensinya udah rendah tapi performanya juga sama gitu, rendah. Nah, di sini ya harus lebih ekstra lagi gitu ya belajarnya gitu, harus perbaiki motivasi iya, terus isi kompetensi juga iya gitu. Jadi harus benar-benar di coaching lagi, di training lagi, di role modeling lagi kayak gitu. Seperti itu ya, ini ya bagian 3. Oke, segitu saja ya dari Red Shop. Semoga upaya-upaya yang telah disampaikan tadi gitu terrealisasikan dengan baik gitu ya oleh Red Shop, agar menjadi e-commerce nomor 1 terpercaya di Indonesia. Ya, jangan di-spill ke siapa-siapa, ini mah rahasia, karena nanti kita bisa terancam oleh kompetitor kuat lainnya di luar sana, kan takut gitu ya. Jadi itu aja ya perkenalan dari manajemen, bisa dibilang ini mah lebih ke enggak sih internal eksternal, manajemen dari ini Red Shop gitu ya. Keren dong. Oke, jadi sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.